Kemarin ya Bang Jago pengen minta jatah. Jadi Bang Jago pengen minta jatah untuk ya berhubungan dengan istri. Wow. Ya, istri tercinta. Ya, ini Bu Agnes Daipah. Sempat ketika mau ya tidur sedikit ya bicara juga kan. Ini apa jawaban istri saya ini? Gaji dulu, baru ada jatah. Saya diam. Saya hanya sabar ya. Ini beberapa bulan lalu ya, sebelum ya terjadinya ya pemotongan gaji, keseluruhan gaji ya. Kalau memang kalau dipotong, potong ya 1.500.000. Pemotongan untuk ya piutang, yang piutang nggak jelas. Jadi saya sabar, saya sampaikan kepada istri saya bahwa ya suatu saat ya saya siap ya sebagai suami untuk cari kerja sampingan, membuat ya bingkai. Ini bingkai ala Bang Jago. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Ya, setelah menjalankan aktivitas ya bro. Jadi minggu. Jadi di hari libur Bang Jago memantau suasana ya kota juga bro. Karena setiap mengunjungi tempat ya menjadi tempat tongkrongan ya seperti warkop ya, Bang Jago menyempatkan waktu untuk ngopi. Jadi setelah Bang Jago membuat konten ya, ini ya kalau dibilang juga ya curhat Bang Jago. Ini curhat Bang Jago terkait ya, persoalan kantor ya. Ini kantor media cetak ya. Yang saat ini Bang Jago masih aktif dalam ya ikatan jurnalis juga ya. Meskipun Bang Jago dibilang ya tidak tahu menulis ya. Dalam hal bodok ya, bodok. Ya. Bang Jago tetap semangat. Ini konten yang ya dibuat Bang Jago ini ya bukan hanya dialami Bang Jago juga ya. Ini dialami juga teman-teman lain yang kasihan sudah pada keluar karena juga persoalan gaji. Ini beberapa karyawan, wartawan ya yang saat ini media rakyat Gorontalo ya sudah pada keluar bro. Karena persoalan gaji selama 4 bulan tidak terima ya. Tapi teman-teman sudah ya keluar dan membuat usaha media juga, media online ya. Jadi selamat buat teman-teman karena meskipun ya udah keluar, saya sebagai ya teman juga ya dari sahabat-sahabat yang sudah keluar tetap semangat di masa pandemi ya. Di masa pandemi dalam suasana Covid seperti ini kita harus bangkit ya karena untuk keluarga kita juga. Jadi kemarin Bang Jago buat konten katanya dipecat ya. Bang Jago pingin ya pimpinan itu harus buktikan. Jadi ya mau dilampiaskan juga ya. Ya seperti inilah Bang Jago ya. Ini Bang Jago ini bukan jago ya. Tapi punya tagline tersendiri. Bang Jago. Dengan tagline bangun fakta, jangan gosip. Jadi Bang Jago juga pengen bahas
terkait ini ada yang menanggapi juga ya. Menanggapi terkait konten Bang Jago. Ini komentar juga ini dari teman-teman YouTuber juga seperti Bapak Ilyas Gorontalo. Ya. Apa yang dialami Bang Jago, mereka memberikan semangat, support, semangat Bang Jago. Kita pasti bisa. Berapa sih gaji dari perusahaan radar ya, yang saat ini Radar Gorontalo ya, Rakyat Gorontalo? Itu dalam konten ya, kalau sebagai YouTuber juga itu lebih baik. Ini kata Bapak Ilyas ya, Gorontalo. Jadi bos, diusahakan kita sendiri. Konten creator enjoy ya, sukses terus. Kapan-kapan kita collab biar sukses. Jadi ya makasih untuk Bapak Ilyas juga ya yang sudah memberikan support. Ini juga teman Bang Jago juga media ya, Gorontalo Post. Jadi seperti yang disampaikan senior saya ya, Bang Roy Tilameo. Sabar Bang Jago. Atas info hoax ya. Jadi sabar Bang Jago ya, atas info hoax. Jadi info hoax ini yang dimaksud Bang Roy juga ini Bang Jago dipecat. Sedangkan dalam box ini masih ada dalam boxnya Rakyat Gorontalo. Itu nama Yodi ya. Tapi dalam komentar juga yang ya, ini salah satu komentar juga ini pimpinan redaksi ya Rakyat Gorontalo, ini Bang Awal ya. Ini komentarnya bagus, dia ketawa ya. Sebagai pimpinan redaksi juga saya minta ya harus memberikan ya pendapat atau masukan, jangan hanya tertawa ya. Sampaikan ke pimpinan bahwa ya saya sebagai wartawan ya Rakyat Gorontalo minta kejelasan ya. Kalau memang ya dipecat, jangan hanya bicara di belakang ya, sampaikan ke saya sendiri. Saya ingin kerja, saya sudah sampaikan kepada pimpinan redaksi ya Rakyat Gorontalo, Bang Awal ya. Saya ingin masukkan berita iklan. Tapi apa jawaban ya Pemret ya? Itu disampaikan bahwa ini tidak ada izin dari direktur ya. Direktur katanya namanya berita iklannya Yodi ya. Itu jangan dimuat. Tapi sabar. Saya ingin ada kemauan ingin menulis ya. Ingin membuat berita, cari iklan untuk pendapatan kantor. Tapi dibuat seperti ini, gaji sudah nggak dapat, ya. Tapi ya Bang Jago tetap semangat, ya semangat. Meskipun berbagai gejolak, ya. Bang Jago dengan adanya seperti ini juga, ya selalu mencari usaha sampingan, membuat bingkai, ya hasil karya Bang Jago. Jadi setelah Bang Jago podcast, Bang Jago buat bingkai, memberikan hasil karya bingkai dengan ya foto ya yang dicetak. Ini juga bisa dalam bentuk ya baliho dan juga bentuk kanvas ya. Ini akan diserahkan Bang Jago kepada para narasumber yang di podcast oleh Bang Jago. Jadi itu menjadi kerja sampingan Bang Jago juga. Dan tutorial juga bro. Tutorial bagaimana membuat ya kerajinan tangan juga ya. Seperti gelas ya, botol pecah ya, botol bekas menjadi gelas ya. Jadi ini dibuat Bang Jago untuk ya menjadi lampu hias juga ya. Bang Jago tetap semangat dan kerja-kerja jurnalis juga tetap Bang Jago ya terus dalami ya. Bagaimana cara mewawancarai ya. Dalam kode etik jurnalis juga ya. Meskipun Bang Jago dibilang ya tidak tahu buat berita, bodok ya, bodok. Tapi ingat bro, Bang Jago pengen buktikan ya. Meskipun ya katanya sudah dipecat
ya. Bang Jago pingin buktikan ya. Bang Jago pingin buktikan usaha ya untuk ikut dalam uji kompetensi wartawan. Ini berlangsung di Jakarta, bro. Dengan ya ada juga uang pendaftaran. Itu uang pendaftaran itu 4 juta ya. Ini bukan dari ya kontribusi untuk kantor rakyat Gorontalo. Kita sebagai wartawan yang berusaha bagaimana untuk mencari tiket ya, penginapan, makan ya, selama ya seminggu di Jakarta. Ini tidak ada biaya untuk tanggungan kantor ya. Ini Bang Jago dapat ya, bagaimana bisa menjadi wartawan yang ya sudah memiliki ya izin juga UKW, uji kompetensi wartawan. Jadi untuk berkasnya ini nanti Bang Jago perlihatkan, bro. Jadi bro, ini merupakan penghargaan ya. Ini penghargaan dari Lembaga Pers Dr. Sutomo ya. Ini Bang Jago ikut dalam UKW. Ini seperti ini bunyinya, bro. Jadi Lembaga Pers Dr. Sutomo memberikan piagam kepada Yodi Husain Saud ya sebagai peserta lokakarya jurnalis dan uji kompetensi wartawan ya. Ini dalam penerapan standar kompetensi wartawan ya. Ini penerapan standar. Ini wartawan muda yang sudah diraih oleh Bang Jago. Setelah itu Madya dan terakhir Utama. Jadi ini berlangsung di Jakarta 25 sampai 27 Februari 2020. Ini yang tanda tangan, ini ya senior Bang Jago juga ini. Ya, Direktur Eksekutif Lembaga Pers Dr. Sutomo Hendrayana SH.MH yang sampai dengan saat ini selalu berkoordinasi dengan Bang Jago. Jadi makasih juga ini Bang Hendrayana yang sudah ya melatih ya Bang Jago dalam UKW. Jadi bro, seperti ini bro. Ya, wartawan bodok ya, bodok ya. Ini bodok bro, tidak tahu menulis. Tapi alhamdulillah ini standar ya, standar wartawan. Ketika kalau ingin jadi wartawan harus ikut dalam uji kompetensi wartawan. Tapi Bang Jago ikut ya wilayah untuk pusat bro, Jakarta ya, uji kompetensi wartawan. Dan Bang Jago juga pengen tunjukkan juga berkas-berkas ya, seperti piagam yang didapat oleh Bang Jago. Ini berkas Bang Jago ikut dalam UKW berlangsung di Dewan Pers ya. Lembaga Dewan Pers Sutomo, Dr. Sutomo. Lembaga Dewan Pers Dr. Sutomo. Lembaga Dewan Pers Dr. Sutomo ya. Ini sebagai surat keterangan bro. Ini surat keterangan Bang Jago ya. Ini Bang Jago ingin bacakan bro. Jadi surat keterangan yang bertanda tangan di bawah ini Hendrayana SH.MH, Jabatan Direktur Eksekutif Lembaga Pers Dr. Sutomo ya, LPDS. Oke? Menerangkan ya bahwa nama Yodi Husain Saud telah mengikuti uji kompetensi wartawan jenjang muda di Lembaga Pers Dr. Sutomo Jakarta. Ini yang dilaksanakan juga ini 26 sampai 27 Februari 2020. Dan dinyatakan bro kompeten. Oke? Kompeten. Adapun kelengkapan sertifikat dan kartu kompetensi masih dalam proses ya. Ini di Dewan Pers juga bro. Ini surat keterangan bro. Ya, surat keterangan. Jadi insya Allah juga kalau dalam waktu dekat Bang Jago pengen ya keluar daerah juga bro. Ingin datang ke kantor Dewan Pers ya.
Jakarta 27 Februari 2020, Lembaga Pers Dr. Sutomo. Ini Bang Jago, Direktur Eksekutif Hendrayana SHMH. Jadi bro, ketika ada ya bisikan-bisikan ya, ini juga terima kasih senior saya yang sudah ya bisa diungkap juga Bang Jago dengan persoalan salah satu pimpinan ya yang mengatakan bahwa saya sudah dipecat ya dan dikatakan tidak tahu buat berita, bodoh bikin berita. Tapi alhamdulillah saya seperti ini bro, saya terima ya, meskipun saya dibilang bodoh tapi sudah berusaha bagaimana ikut dalam uji kompetensi wartawan ya. Ini wartawan muda ya, perlu pimpinan ya, rakyat Gorontalo coba lihat ya, lihat. Saya seperti ini, sampaikan ya, saya sabar. 2 tahun bro, 2 tahun saya dibuat seperti ini. Saya bukan pingin curhat ya, saya bukan pingin ya menyampaikan persoalan ini ya ke publik. Tapi saya pendam bro, saya pendam. Jadi sebelum saya ini ya, saya ngopi dulu bro ya. Ini setelah Bang Jago berhenti sejenak ya minum. Ini dengan ya katanya dipecat ya. Bang Jago pingin ya curhat juga ya bro. Ini ada teman juga ya, teman yang menyampaikan ke saya ya. Ini teman-teman juga menyampaikan, teman-teman yang dibuat seperti ini oleh pimpinan rakyat Gorontalo ya. Ini adalah senior saya juga. Senior saya ini yang juga menjadi ya kalau dibilang ya staf pendamping Bupati Bualemo ya. Ya, Ketua Anas Yusuf. Ini Bang Fikri Tine. Beliau sampaikan sabar ya. Sehat-sehat Jo bro. Dia sampaikan sehat-sehat Bang Jago. Alhamdulillah Bang Jago sehat ya. Bang Jago sampaikan seperti ini sehat ya. Sempat ada juga yang ya ini percakapan ya dalam grup redaksi juga kita sebagai rakyat Gorontalo ya. Ini menyampaikan seperti ini ya. Ini bukan Bang Jago pengen umbar ya. Karena Bang Jago sudah nggak tahan lagi ya. Ini pernah Bang Jago sampaikan kepada istri Bang Jago juga ya. Saya menyampaikan kepada istri saya bahwa tidak ada lagi gaji ya yang mengalir ke rekening. Dalam hal ini Bang Muamalat. Karena sudah dipotong keseluruhan untuk piutang. Dan ini piutang nggak jelas bro. Ini masih di luar. Ya. Sempat ya saya juga ingin sampaikan ya. Sebagai suami, kepala rumah tangga ya. Kepala rumah tangga. Kemarin ya Bang Jago pengen minta jatah. Jadi Bang Jago pengen minta jatah untuk ya berhubungan dengan istri. Ya, istri tercinta. Ya, ini Bu Agnes Daipah. Sempat ketika mau ya tidur sedikit ya bicara juga kan. Ini apa jawaban istri saya ini? Gaji dulu, baru ada jatah. Saya diam. Saya hanya sabar ya. Ini beberapa bulan lalu ya, sebelum ya terjadinya ya pemotongan gaji, keseluruhan gaji ya.
Kalau memang kalau dipotong, potong ya 1.500.000. Pemotongan untuk ya piutang, yang piutang nggak jelas ya. Jadi saya sabar, saya sampaikan kepada istri saya bahwa ya suatu saat ya saya siap ya sebagai suami untuk cari kerja sampingan, membuat ya bingkai. Ini bingkai ala Bang Jago ya, bingkai buat foto untuk para narasumber dan juga dikasih untuk para narasumber yang setelah di podcast. Itu dalam bentuk karikatur dan juga foto seperti biasa ya. Foto unik juga ya. Jadi Bang Jago tetap sabar ya. Meskipun sabar dalam untuk minta jatah ya, jatah ke istri ya. Bang Jago ya, semangat. Tapi hanya beberapa bulan. Karena istri tanya ya, kalau mau jatah mana gaji ya. Bang Jago kaget bro, kaget. Ditanya gaji, dipotong di kantor. Gara-gara piutang gak jelas ya. Tapi alhamdulillah saat ini ya setelah koordinasi ya dengan bendahara juga bagian administrasi itu sementara dicek ya. Bang Jago juga punya bukti. Ini dari nilai gaji Bang Jago dengan piutang gak jelas itu hanya ya sekitar 19 ya, 18 ya. Ini pasti sudah lunas ya. Dan Bang Jago pingin ya minta gaji yang sesuai menjadi hak kantor, menjadi hak istri ya. Karena Bang Jago ya tidak dapat jatah, semangat untuk mencari bagaimana bisa mendapatkan rezeki ya. Rezeki ini mencari rezeki yang halal bro untuk keluarga ya. Jadi Bang Jago datang podcast, wawancara ya, cari berita kriminal juga ya, berhubungan dengan ya Satuan Polres Gorontalo dan juga TNI juga, dan pemerintah kota baik kabupaten ya, provinsi juga ya. Bang Jago tetap semangat untuk saling koordinasi, jalin silaturahim. Bagaimana Bang Jago bisa mandiri? Mungkin dari pemecatan ya. Kalau memang toh dibilang oleh pimpinan bahwa Bang Jago dipecat, ini akan menjadi berkah ya. Tetap semangat karena pemecatan itu awal dari kesuksesan. Kalau kita ingin berusaha. Jadi seperti itu bro ya. Ini bukan curhat Bang Jago juga ya. Ini mau disampaikan ya, mau disampaikan. Ada juga komentar ya, teman saya juga jurnalis. Ini dalam diskusi redaksi ya. Ini sabar uti. Sama juga, kondisi semua juga sama. Cuma jadi malu semua aib kantor tak buka di publik. Jangankan dibuka di publik ya. Teman saya juga itu terima gaji ya. Saya ya sebagai wartawan juga sama profesi nggak terima bro. Punya istri ya, punya anak, sama untuk gaji untuk istri ya. Tapi sabar bro ya. Dan juga disampaikan kalau ente keberatan laporkan. Itu juga membuktikan kata-katamu itu benar. Ya benar. Jadi saya sampaikan kepada teman saya, ya mungkin saya juga sebagai ya, karyawan wartawan juga, sama dialami juga teman-teman. Yang saat ini mau melaporkan juga ya. Ini mau laporkan ke ya serikat pekerja ya, terkait ya sudah tidak terima gaji ya. Ya, jadi seperti inilah ya, curhatan Bang Jago ya. Kalau dibilang curhat ya curhat ya. Tapi ini sebagai renungan juga kita semua kalau dipecat ya. Harus dibuktikan. Jangan hanya bicara di belakang ya. Kita seakan-akan pingin keluar dengan sendiri ya. Kita juga punya hak bro. Kita punya hak. Saya wartawan ya dari Gorontalo Post masuk ke radar
Ya kalau dibilang ya sekitar 20-an lah. Saya sudah mengabdi untuk kantor. Ya. Terima kasih pimpinan Gorontalo Pos. Ya. Ini juga pimpinan rakyat Gorontalo juga ya. Salah satu ya. Ini salah satu juga pimpinan rakyat Gorontalo. Ya. Saya ya sangat berterima kasih. Tapi ya seperti ini saya akan ungkapkan. Dan ada juga bro. Ini bukan hanya dialami Bang Jago ya. Ini salah satu wartawan juga senior, Bang Jago, yang juga broker ya, dalam invest forex. Beliau saat ini ya tetap semangat dan juga Ustadz ya, jamaah tablik. Beliau meskipun dibuat seperti ini sudah 4 bulan ya, katanya nggak terima gaji. Ini tadi sempat ngobrol di salah satu warkop ternama. Ini di kota Gorontalo, warkop Aceh. Sempat dia juga mengeluh dengan melihat konten Bang Jago. Katanya beliau lagi saling ya strike dengan pimpinan juga. Saya bilang sama, Bang Jago juga sama ya, lagi strike ya. Sudah 4 bulan gaji belum diterima. Bang Jago sampaikan, jangankan ya senior 4 bulan, saya 2 tahun ya, hampir 2 tahun nggak terima gaji. Nggak tahu persoalan apa. Kalau memang itu ada pelanggaran, itu SP1, SP2 harus diterapkan ya. SP1, SP2 ya, ingat pimpinan. SP1, SP2. Kalau memang toh saya sebagai jurnalis melanggar, baru saya bisa ya dibuat seperti ini. Nggak terima gaji ya. Tapi apa boleh buat bro ya. Saya tetap semangat dalam ya konten sebagai YouTuber pemula. Saya mohon doa dukungan seluruh masyarakat ya, baik daerah, ya pusat dan juga dunia ya. Saya mohon. Saya bukan pengen menyampaikan seperti ini karena apa yang saya alami juga pasti dialami ya teman-teman YouTuber juga dan masyarakat ya. Yang saat ini pemberitaan terkait ya pemecatan, PHK karena di masa pandemi ya. Kalau saya bukan ya persoalan seperti itu ya. Ini jangankan terima gaji ya. Ini hak saya diambil bro, diambil. Saya berusaha cari iklan, cari berita ya. Tapi yang nikmati siapa ya? Tapi Bang Jago tetap sabar ya, sabar. Meskipun dengan suasana saat ini juga ya, di masa pandemi ya. Ini kalau mau dibilang bro, ini istri Bang Jago juga punya usaha ya, usaha butik ya, punya usaha kerja sampingan juga, jual alat-alat untuk kosmetik ya. Ini selalu terima dia live. Bang Jago apa ya? Bang Jago sebagai kepala rumah tangga, meskipun saat ini buat oleh pimpinan ya, tidak terima gaji. Bang Jago kocar-kacir ya, kocar-kacir cari pekerjaan, bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan sampingan. Banyak yang sudah mengajak ya. Ini teman-teman jurnalis juga banyak yang mengajak Bang Jago. Sudah, Bang Jago keluar aja, buat media online ya. Ini coba lihat, kita sudah jadi direktur media online. Ini pegang sendiri juga ya, nikmati sendiri. Sebagai direktur untuk media online ID ya. Bang Jago sampaikan kepada teman-teman ya. Apa yang dialami teman-teman itu nggak sama seperti saya alami. Karena banyak persoalan ya. Ini bro, saya sampaikan, saya tetap sebagai wartawan rakyat Gorontalo. Kalau memang di masa pandemi ya, dengan keadaan seperti ini, kantor bangkrut ya, ya nggak bisa buat apa-apa lagi ya. Kita harus terima ya. Tapi jangan kita keluar. Bagaimana kita untuk semangat, untuk bagaimana perusahaan ini bisa
bangkit di masa pandemi. Tapi kalau memang perusahaan ini ya bangkrut, tidak bisa menggaji karyawan, apa boleh buat ya? Kita harus saling jabat tangan aja ya. Para pimpinan, karyawan dan staf. Kasihan ya. Bukan hanya gaji Bang Jago, tapi karyawan, wartawan yang selalu mempertanyakan. Ini Bang Jago sampaikan bukan hanya ya omongan belaka, bro. Bukan hanya lamu, ya, lalamulu, ya. Kalau bahasa sehari-hari ini lalamulu, ya. Ini Bang Jago sampaikan bahwa ini yang dialami juga teman-teman jurnalis rakyat Gorontalo. Ini kalau dibilang ya hampir 8-10 orang yang keluar ya, yang saat ini sudah menjadi ya, buat perusahaan sendiri media online dan sudah sukses. Ada juga yang sudah menjadi broker, bro, dalam forex invest ya. Jadi bro, setelah Bang Jago ya curhat ya, kalau dibilang curhat juga ya dalam konten Bang Jago, jangan lupa like, comment, and subscribe ya untuk Bang Jago. Please bro. Bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.